Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'i qulubina Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin, amma ba'd. Bihaulillahi wa quwwatih. Insyaallah pada kesempatan ini kita melanjutkan materi epistemologi. Ya, adapun tema kita hari ini masih terkait dengan bantahan terhadap aliran yang menolak validitas daripada ilmu pengetahuan atau pengetahuan, yang mana kita sampai pada aliran yang keempat, yaitu relativisme. Relativisme salah satu aliran yang menolak adanya pengetahuan yang mutlak, pengetahuan yang absolut, bahwa tidak ada yang namanya kebenaran mutlak. Jadi kebenaran itu adalah relatif. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang pengetahuan, tentu tidak dilepaskan dari yang namanya kebenaran. Jadi kalau orang mengatakan mencari ilmu, mencari pengetahuan, pada hakikatnya adalah mencari kebenaran. Ya, karena esensi daripada pengetahuan itu sendiri adalah kebenaran. Maka menolak yang namanya pengetahuan mutlak atau absolut, itu berarti menolak kebenaran mutlak. Al-ittijahur rabi al-qailuna binisbiyatil ilmi wa adami itlaqihi. Jadi aliran yang keempat ini adalah orang yang mengatakan bahwa pengetahuan itu relatif. Pengetahuan itu tidak mutlak. Inna akhtara manhajin yuwajihul ma'rifatal insaniyah huwa manhajun nisbiyah al-qaim ala adamil manhajiyah. Inna akhtara manhajin yuwajihul ma'rifatul insaniyatu. Hanya salah satu manhaj atau metode yang paling berbahaya yang dihadapi oleh pengetahuan manusia adalah manhajun nisbiyah, yaitu relativism al-qaim ala adamil manhajiyah, yang mana relativisme ini dibangun atas dasar ketiadaan daripada metode. Nanti akan dijelaskan apa yang dimasukkan daripada suatu metode yang dibangun dari ketiadaan metode. Secara zahir kelihatannya kontradiksi. Nanti akan dijelaskan di sini bahwa apa yang dimasukkan daripada kalimat ini. Jadi katanya aliran yang paling berbahaya bagi pengetahuan manusia, yaitu penolakan terhadap kemutlakan daripada pengetahuan atau kebenaran sendiri. Nah, ini tentunya mereka menganggap bahwa ini adalah sebuah teori, sebuah metode yang mana pada hakikatnya itu berawal dari sesuatu metode atau teori yang juga sifatnya relatif, ya tidak mutlak. Wal qailuna binisbiyati katsirun. Aliran-aliran yang menganut relativisme ini itu banyak. Sawa'un fi zamanil madi awil hadir. Di zaman dahulu maupun di zaman sekarang ini. Jadi penganut aliran ini, jadi aliran ini bukan aliran yang baru dalam epistemologi, tapi ini sudah ada zaman dahulu sampai sekarang. Wa huwa iddi'a'u mayyaftakidu lil mizani fil ilm. Iddi'a'un mayyaftakidu lil mizani fil ilm. Yaitu suatu klaim yang dilakukan oleh orang-orang yang
tidak memiliki atau menolak adanya ukuran atau tolak ukur tertentu dalam ilmu pengetahuan. Jadi suatu klaim yang dilakukan oleh orang-orang yang mengingkari, yang menolak adanya tolak ukur di dalam ilmu pengetahuan, ya tolak ukur yang absolut, yang mutlak di dalam ilmu pengetahuan. Fakullu syai'in indahum tabi'un liwajhati nazari kulli syakhsin. Bahwa segala sesuatu itu, segala yang ada, pengetahuan yang ada itu, tabi'un liwajhati nazari kulli syakhsin. Ya, sesuai dengan pandangan setiap orang. Ya, jadi tidak ada sesuatu pengetahuan kebenaran yang mutlak. Ya, semuanya tergantung kepada orangnya, tergantung kepada pandangan siapa yang melihat pengetahuan itu. Ya, jadi ini semuanya kembali kepada pengetahuan masing-masing. Ini mengatakan bahwa menurut si A ini benar, tapi menurut si B itu bisa salah. Ya, jadi katanya kebenaran dan kesalahan itu tergantung kepada setiap individu. Ya, maksudnya tidak ada tolak ukur, ya, tidak memiliki tolak ukur yang absolut atau yang mutlak. Ya, jadi semua orang bisa mengklaim kebenaran. Au idrakatuhu wa jihazuhul asabi wal hissi tabi'un li wijhati nazari kulli sassin au idrakatihi wa jihazil asabi wal hissi. Ya. Setiap pengetahuan itu, kebenaran itu sesuai dengan setiap pandangan manusia, individu, atau pengetahuan mereka, wa jihazil asabi, atau sesuai dengan tingkat intelektual, wa jihazil asabi, sesuai dengan otaknya, wal hissi atau panca inderanya, sesuai dengan instrumen yang ada di otak atau dalam panca inderanya. Jadi pengetahuan atau kebenaran itu tergantung dari mana, ya, siapa yang melihatnya, ya, atau pengetahuan atau tingkat intelektual manusia, begitu pula dengan sejauh mana panca inderanya itu sensitif, ya, kesensitifan daripada panca inderanya. Jadi pengetahuan intinya kembali kepada individu, kembali kepada pengetahuannya terdahulu, ya, atau dari komponen yang ada di otaknya, begitu dengan sensitivitas daripada panca inderanya. Wa yaz'amuna annal haqqal mutlaka laisa inda ahadin. Mereka menyangka bahwa kebenaran mutlak itu tidak dimiliki oleh siapapun. Tidak ada yang memiliki kebenaran mutlak. Ya, sampai Allah sendiri pun ya, itu tidak memiliki kebenaran mutlak. Tidak ada sesuatu pun yang memiliki kebenaran mutlak. Wa yazhabuna ila takassuril haqiqati wa ta'addudiha. Mereka berpendapat bahwa hakikat itu takatsur, ya, sifatnya plural, banyak, wa ta'addudiha, ya, banyak. Jadi tergantung kepada orang yang melihatnya, orang yang menilainya. Ila takassuril haqiqati wa ta'addudiha. Kita mengatakan bahwa hakikat itu hanya satu, tapi hakikat itu sifatnya ya, plural, disebut dengan pluralisme di dalam filsafat, sifatnya takatsur atau banyak. Padahal kita beranggapan bahwa hakikat itu hanya satu, itu satu, tapi tetap memiliki gradasi. Ya, kemudian itu adalah al-haqiqatu tashkiki, ya, bertingkat-tingkat. Wa hadza huwa nafsu safsatah. Ini juga sebenarnya kembali kepada sofisme, sama dengan sofisme. Kama nusiba ila as-sufsatai, ya, Protagoras, qaluhu innal insan mi'yaru kulli syai'in.
Ini kembali kepada salah seorang tokoh skeptis, ya, atau apa namanya, salah satu tokoh daripada sofis yang bernama Protagoras di masa Yunani kuno. Kembali kepada perkataannya mengatakan innal insana mi'yaru kulli syai'in, bahwa manusia itu adalah tolak ukur dari segala sesuatu. Jadi menjadi tolak ukur itu adalah individu. Ya, individu itulah yang menentukan benar atau salah. Ya, jadi kebenaran dan kesalahan itu tidak bersifat mutlak. Ya, tidak ada tolak ukur kebenaran. Jadi tolak ukurnya itu adalah manusia itu sendiri, individu itu sendiri. Jadi kalau orang mengatakan ini benar, kita tidak punya hak untuk menyalahkannya. Karena kenapa? Ukuran kebenaran adalah individu yang mengklaim kebenaran itu sendiri. Kama annal aglabiyata minhum, sebagian besar daripada mereka yaquluna bin nisbiyati fil majalil i'tiqadi wal fikri. Mereka mengatakan bahwa pengetahuan itu sifatnya relatif dalam masalah-masalah i'tiqad, dalam masalah-masalah keyakinan dan pemikiran. Ya, dalam masalah-masalah teologi dan masalah-masalah filsafat. Itulah pengetahuan filosofis, pengetahuan teologis. Nah, itulah yang relatif. Fala mizana lahu indahum. Ya, mereka tidak memiliki timbangan, tidak memiliki tolak ukur kebenaran tersendiri. Kembali kepada penganut, ya, masing-masing agama, masing-masing ajaran dan pemikirannya. Fala mizana lahu indahum biaksil majalir riyadi wat tajribi. Berbeda dengan dalam hal matematika atau pengetahuan-pengetahuan empiris yang lain. Jadi membagi bahwa pengetahuan yang relatif itu, ini kebanyakan daripada relativisme ini, yang mengatakan bahwa yang relatif, pengetahuan yang relatif itu, kebenaran yang relatif itu adalah kebenaran dalam masalah-masalah keyakinan, masalah-masalah teologi, dan masalah-masalah pemikiran atau pengetahuan filosofis. Nah, tetapi yang terkait dengan pengetahuan ya, sifatnya matematis atau pengetahuan ilmiah yang empiris, nah itu adalah tidak relatif, tetapi memiliki kebenaran yang mutlak, ya, maksudnya memiliki tolak ukur ya, yang sifatnya objektif. Kalau pengetahuan i'tiqad wal fikri itu pengetahuan yang tidak objektif, katanya itu subjektif, kembali kepada individu. Tapi yang objektif itu hanyalah pengetahuan matematika atau empiris, itulah yang pasti. Kenapa? Li'annaha ulumun, ya, li'annaha ulumun zatu kawaidi sinaiyatin. Ya, karena ilmu-ilmu tersebut atau ilmu matematika, ilmu-ilmu pengetahuan yang sifatnya empiris, yang bisa dieksperimen, dia memiliki kaidah-kaidah, kawaidu sinaiyah, la yumkinu li ahadin ayyatajawazaha. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa membantahnya. Dia memiliki kaidah yang tidak, kaidah-kaidah yang ada di dalam yang sifatnya empiris itu tidak dapat dibantah oleh siapapun. Seperti falaisa li ahadin ayyadda'iya annal hadida min wajhati nazarihi la yatamaddadu bil hararati. Ya, contohnya bahwa tidak ada orang yang mengklaim, ya, yang bisa mengklaim dengan pendapatnya sendiri, ya, dengan pandangannya sendiri, bahwasanya besi itu tidak memuai dengan panas. Karena secara empiris bahwa setiap besi itu jika dipanaskan pasti memuai. Ya, memuai berarti ya bertambah masanya, bertambah lebar atau panjangnya. Itu besi jika dipanaskan.
Nah, katanya kaidah dalam sains ya, ini tidak ada orang yang bisa membantahnya. Ya, tidak ada orang yang bisa mengklaim bahwa apa yang sudah dibuktikan secara empiris itu ya, dapat mereka bantah. Sehingga mengatakan bahwa pengetahuan saintifik ya, ilmiah itu sifatnya absolut, itu sifatnya mutlak. Kenapa? Karena memiliki tolak ukur yang jelas, yang objektif. Au annal arba'ata fardun bin nisbati lahu. Tidak ada juga orang yang bisa mengatakan bahwa 4 itu adalah bilangan ganjil sesuai dengan pendapatnya. Ya. Karena kenapa? Tolak ukur bilangan dikatakan ganjil dan genap itu adalah sesuatu yang pasti di dalam ilmu matematika. Karena kaedahnya ini sudah pasti, maka tidak ada orang yang bisa mengklaim dengan pendapatnya sendiri, dengan pandangan sendiri, yang mengatakan bahwa 4 adalah bilangan ganjil. Mereka yang memberikan contoh bahwa ilmu tajribi, ilmu matematika itu adalah pengetahuan yang absolut, sedangkan pengetahuan yang berkaitan dengan keyakinan ya, melalui akal yaitu adalah relatif. Wala'allal hadfu ar-rais lil qailina bin nisbiyah, katanya mungkin tujuan utama daripada aliran aliran relativisme ini huwa istihdaful aqaid diniyah, ini menarget daripada keyakinan-keyakinan beragama, penolakan terhadap keyakinan-keyakinan beragama. Ini merupakan salah satu bentuk reaksi apa yang terjadi pada abad pertengahan di Eropa, yang mana kebenaran itu dimonopoli ya, oleh kaum agamawan, yang dalam hal ini adalah Kristiani yang berkembang pada saat itu di Eropa pada abad pertengahan. Jadi mungkin lahirnya relativisme ini sebagai bentuk reaksi daripada apa yang terjadi pada masa itu. Sehingga muncullah pemikiran-pemikiran yang menolak daripada keyakinan-keyakinan agama. Ya, aqaid al-i'tiqadiyah. Liyashula alaihim wad'aha ba'da zalika fi sallati ta'addudil qiraat. Sehingga ini memudahkan untuk mereka, ya, bagi mereka menjadikan keyakinan agama itu di dalam berbagai macam bacaan ta'addudil qiraat, sehingga bisa ditafsirkan dengan berbagai macam penafsiran. Ya, penafsiran karena pada saat itu kalau pertengahan, bukan hanya pertengahan, keyakinan-keyakinan beragama itu ada kecenderungan ya, oleh mayoritas pengikutnya menjadikan satu bacaan sebagai patokan. Ya, jadi satu pemahaman dijadikan sebagai patokan kebenaran. Nah, ini salah satu bentuk ya, penentangan terhadap hal tersebut. Ya, jadi istilah memonopoli kebenaran. Ya, sama halnya kita di dalam Islam, ya, bahwa ajaran Islam bersumber dari teks-teks agama Al-Quran dan Al-Hadis. Kebenaran daripada Al-Quran dan Al-Hadis, nah, tentunya sebagai umat beragama, umat Islam, itu tidak diragukan lagi. Ya, akan kebenarannya sebagai sesuatu kebenaran yang mutlak. Akan tetapi, ya, muncullah berbagai macam penafsiran yang terkait daripada Al-Quran dan Al-Hadis itu. Nah, penafsiran muncul, nah maka tentunya muncul berbagai penafsiran, itu multi tafsir Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, muncullah ya, orang-orang yang fanatik terhadap suatu pemahaman, terhadap suatu bacaan. Jadi mereka membaca Al-Quran maupun Al-Hadis, kemudian muncullah satu pemahaman, kemudian pemahaman itu diklaim sebagai kebenaran yang mutlak, sebagai puncak kebenaran, dan menafikan pemahaman-pemahaman yang lain. Sehingga muncullah kefanatikan di dalam beragama.
Nah, maka munculnya relativisme ini itu sebagai bentuk ya untuk menolak ya namanya monopoli kebenaran di dalam beragama. Nah, ini terjadi dalam setiap agama, bukan hanya di agama Kristen, malah kita di dalam agama Islam juga terjadi seperti itu. Ya, seakan bahwa apa yang dipahami dari agama itu sudah dianggap sebagai suatu kebenaran yang mutlak. Padahal dia lupa bahwa itu adalah pemahaman. Yang namanya pemahaman itu tidak bersifat mutlak, itu masih bersifat relatif. Fayaj'aluna al-i'tiqada bil mutlaqi jahlan. Sehingga dia mengatakan bahwa keyakinan terhadap sesuatu yang mutlak, pengetahuan yang mutlak itu adalah jahlan, adalah ketidaktahuan. Wadarban minal inggilaki ala zat wa ta'assubi wa dujma fikiyah. Nah, ini merupakan pukulan telak untuk inggilak ala zat, orang yang menutup diri, orang yang eksklusif. Wa ta'assub, orang yang fanatik. Ya, wa dogmatia, yang mana pengetahuannya itu bersifat dogmatis. Jadi relativisme ini ya merupakan reaksi dari munculnya ya orang-orang yang fanatik di dalam pemahaman agama, atau orang-orang yang pengetahuannya itu sifatnya dogma, sifatnya dogmatis. Wa kada sya'al ittijahun nisbiyyu fil gharb ba'da Descartes. Hanya nisbi menyebar, kada sya' ittijah Descartes, setelah masa Descartes atau Descartes. Wa wasala ila zarwatihi ma'a bidayatil qarnil isrin fi asri ma ba'dal hadatsati. Dan sampai pada puncaknya ya pada awal abad ke-20, yaitu pada fi asri ba'dal hadatsati, pada masa abad postmodernisme atau pada masa kontemporer. Wasyuyu il fauda ma'rifiyah wa tahattukil manhaji. Pada masa suyu'il fauda ma'rifiyah, adanya kerancuan di dalam pengetahuan dan kerancuan di dalam ya, metodologi pengetahuan. Fasdadat, karena setelah postmodernisme itu banyak lagi mengkritisi apa-apa yang dihasilkan pada masa Renaissance atau masa berkembangnya rasionalisme. Fasdadat a'dadul mutafalsafina wal mutafakkirin. Sehingga di sini bertambahlah orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai ya, mutafalsafin, sebagai filosof atau para pemikir. Orang-orang yang mengklaim diri sebagai filosof atau sebagai pemikir. Li'annal filosof indahu wa kullu ma yamtaliku wijhati nazari zanniyatin nisbiyatin mutaghayyiratin la ghair. Karena terminologi daripada filsafat di kalangan mereka itu sudah berubah. Ya, filsafat itu, filosofi itu adalah orang-orang yang memiliki pandangan ya pandangan relatif, ya senantiasa berubah. Jadi orang yang awalnya itu terminologi filsafat adalah orang-orang yang memiliki tolak ukur yang jelas, yang absolut terhadap suatu pengetahuan, terhadap suatu kebenaran. Ini dari masa Yunani klasik, dari zamannya Socrates, Plato, Aristoteles, ya, sampai pada puncaknya pada masa Renaissance, mengatakan bahwa filsafat itu adalah orang-orang yang memiliki kaidah dasar dari yang namanya kaidah-kaidah kebenaran. Kemudian pada masa mengatakan bahwa filsafat itu adalah orang yang memiliki pemahaman nisbiyah, ya relatif, yang senantiasa berubah. Mengatakan bahwa ada sesuatu yang tetap, itu dianggap bahwa dia bukan filosof. Tapi mengatakan bahwa segala sesuatu itu berubah, ya itu mereka anggap sebagai filosof lawir.
la man indahu manhajum ma'rifi sahihun wa thabitun. Bukan orang yang memiliki suatu metode ya pengetahuan yang benar maupun yang tetap. Jadi yang mereka menganggap sebagai filosof adalah orang yang memiliki metode yang yang tidak tetap. Ya, karena filosof-filosof terdahulu jelas manhajnya, jelas metode yang digunakan, yaitu berlaku secara konsisten atau tetap. Di sini berubah. Justru mereka menganggap bahwa pemikir yang tidak memiliki manhaj yang tetap itu dianggap sebagai seorang filosof. Kemudian ini sedikit sejarah ringkas daripada relativisme. Kemudian kitab ini memulai membantah ya, argumentasi yang dikemukakan oleh kaum relativisme. Inna awwala naqdin yuwajihu bihi an-nisbiyun huwa ma yaridu ala maqulatihim. Katanya kritikan pertama, bantahan pertama yang harus dihadapi oleh relativisme ya, itu adalah kaidah mereka. Ya, karena tentunya sesuatu aliran itu pasti memiliki kaidah, pasti memiliki landasan teoritis, yang memiliki sebuah kaidah yang dijadikan sebagai tolak ukur. Ya, apa yang menjadi tolak ukur daripada relativisme? Apa yang menjadi landasan teoritisnya adalah inna kulla ilmin nisbiyun. Ya, bahwa semua pengetahuanlah nisbiyun adalah relatif. Ya, jadi apa yang dikatakan bahwa pengetahuan tentang masalah keyakinan, pengetahuan agama itu relatif, sebenarnya berawal dari premis mayor yang mengatakan semua pengetahuan, ilmu pengetahuan itu adalah nisbiyun, adalah relatif. Dari situ katakan semua ilmu pengetahuan itu adalah nisbi. Nah, inilah yang pertama kali dikritisi. Jadi berikan bantahan. Nah, kita tanya, apakah kaidah ini mutlak kebenarannya ya atau relatif? Ya, relatif artinya tergantung orang menilainya. Ya, setiap individu menilainya. Oke, kita tanyakan dulu. Ya, karena kenapa dia menolak adanya pengetahuan yang mutlak? Itu mengatakan bahwa soal pengetahuan itu relatif. Nah, kita tanyakan. Ya, Anda memiliki pemahaman seperti ini, ya tentunya memiliki dasar. Dasarnya adalah setiap pengetahuan itu relatif. Nah, proposisi ini, kaidah ini, apakah juga adalah proposisi yang mutlak atau relatif? Fa in qalu annaha mutlaqah. Nah, kalau dia mengatakan bahwa kaidah tersebut di atas adalah mutlak, ya, semua orang menerima sebagai satu kebenaran, ya tanpa terkecuali, wa huwa i'tirafun bi ilmin mutlaqin. Nah, maka ini merupakan suatu bentuk ya, pengakuan terhadap pengetahuan yang absolut. Ini kontradiksi dengan sendirinya. Tidak ada pengetahuan yang mutlak ya, dengan mengklaim bahwa bisa juga pengetahuan. Nah, kalau dianggap bahwa ini pengetahuan yang mutlak,
maka dengan sendirinya dia mengakui adanya pengetahuan yang mutlak. La yakhda'u li ra'yi sya'sin au ihai dzarfin ma. Pengakuan terhadap ilmu yang mutlak, yang dimaksud dengan ilmu yang mutlak ini tidak dipengaruhi oleh pendapat seseorang. Ya, tidak dipengaruhi, bukan kembali kepada subjeknya. Ya, pendapatnya yang mengatakan bahwa ini benar atau salah, au iha idzarfima, ya, atau dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Itu yang namanya ilmu mutlak. Ilmu mutlak itu berarti tidak ada sangkut pautnya dengan subjek. Ya. Dimanapun pengetahuan ini dihadapkan, dia akan menerimanya sebagai suatu kebenaran. Ya. Di suatu dalam kondisi apapun, ya, proposisi ini atau kaidah ini dikemukakan, maka dia juga diterima sebagai sebuah kebenaran. Itu disebut dengan mutlak. Wal mujibatul kulliyah, ini dalam ilmu logika, dalam kontradiksi, nah itu akan dipelajari. Wal mujibatul kulliyah, suatu proposisi ya, yang afirmatif, ya, yang positif, kuliah menyeluruh. Yang dimaksud menyeluruh adalah semua ilmu adalah relatif. Itu disebut dengan mujibah. Kalimatnya kalimat positif dan sifatnya menyeluruh. Proposisi seperti ini intaqadat bisalibatil juz'iyah. Nah, ini kebenarannya akan terbantahkan, ya, akan terbantahkan dengan suatu proposisi yang negatif, ya, kecuali kaidah ini yang mana dimasukkan bahwa pengetahuan mengatakan semua pengetahuan itu adalah relatif. Ya, mujibah kulliyah itu tidak bisa diberi pengecualian. Ya, karena pengecualiannya itu kalau dikecualikan dengan sesuatu yang sifatnya parsial, yaitu sebagian, nah, maka itu kebenarannya akan rusak. Ya, sama misalkan contohnya mengatakan bahwa semua, ya, piin bisa berbahasa Arab. Ya, semua pelajar Khatamun Nabiyyin bisa berbahasa Arab. Nah, ini namanya al-mujibah kulliyah, sebuah proposisi, ya, kalimatnya berbentuk kalimat positif dan menyeluruh. Semua mahasiswa Khatamun Nabiyyin bisa bahasa Arab. Nah, ini sebuah proposisi. Nah, ini terbantahkan, ya, terbantahkan proposisi ini jika ada suatu mahasiswa Khatamun Nabiyyin yang tidak bisa berbahasa Arab. Ya, misalkan siswa Khatamun Nabiyyin ada 300 orang. Ya, saya mengatakan semua siswa Khatamun Nabiyyin yang berjumlah 300 orang bisa berbahasa Arab. Ternyata ada satu orang yang tidak bisa berbahasa Arab, maka kalimat tersebut di atas, ya, yang pertama tadi itu terbantahkan dengan sendirinya. Kita mengatakan tidak benar. Proposisi yang mengatakan semua siswa Khatamun Nabiyyin berbahasa Arab itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena ada satu orang yang tidak bisa berbahasa Arab. Tidak bisa kita mengatakan bahwa semua siswa Khatamun Nabiyyin pintar berbahasa Arab kecuali hanya satu orang. Kecuali satu siswa. Nah, illa hadhil qadiyah. Fasarat, ya, jadi kita katakan bahwa semua pengetahuan, semua proposisi yang ada, ya, statement yang ada, ya, itu semuanya relatif kecuali hanya suatu kaidah. Ya, semua kaidah yang ada itu adalah relatif kecuali satu kaidah, yaitu semua pengetahuan itu adalah, semua kaidah itu adalah relatif. Nah, ini apa namanya? Tentunya ini adalah sesuatu yang kontradiksi.
Fasarat min qabili ma yalzamu min wujudihi adamuhu. Sehingga dia menjadi bahwa sesuatu yang dihukumi ada ternyata itu tidak ada. Itu namanya kontradiksi, mustahil. Fa innahum aradu isbata nisbiyati kullil qadaya. Mereka ingin menetapkan ya bahwa segala kaidah, segala proposisi itu adalah relatif. Ya, dia ingin mengeneralisir bahwa semua kaidah, ya, semua pengetahuan itu sifatnya relatif. Fatawarratu bi isbati itlaqi qadiyatin lam taslu minan naqdi. Kemudian dia terjerumus ya kepada bi isbati itlaqi qadiyah. Ya, untuk memutlakkan, mengabsolutkan suatu proposisi, yaitu bahwa semua pengetahuan itu relatif, lam taslum minan naqdi. Nah, ini juga tidak lepas daripada sesuatu yang kontradiksi di dalamnya. Ini bantahan pertama. Jadi langsung bantahannya itu kepada premis mayornya. Ini dalam dialog di dalam berargumentasi kita melihat yang dibantah itu yang mana. Ya, kenapa hasil itu mengikuti premis, mengikuti mukaddimah. Ya, makanya kalau kita membantah suatu argumentasi, bantahlah pada premisnya atau mukaddimahnya. Jadi setiap statement yang ada itu lihat dia berangkat dari mana. Ya, dia berangkat dari kaidah yang mana. Kemudian kita bantah, memberikan bantahan di mana tak kesalahannya. Ya, apakah itu kesalahannya di dalam premis minornya atau di dalam premis mayornya. Ya, misalkan penelitian mengatakan ya kitab suci itu adalah fiksi. Ya, ini kan hasil konklusi. Nah, tentu statement ini dia berangkat dari premis-premis minor dan mayor. Kita mencari apa yang menjadi premis minor dan premis mayor daripada statement ini, ya, atau proposisi ini. Nah, kita cari. Kemudian nanti kita melihat yang mana kesalahannya di situ. Ya, kalau kita hanya membantah bahwa kitab suci tidak fiksi sampai hari kiamat, tidak selesai. Kita harus melihat apa yang menjadi pijakan sehingga dia sampai kepada kesimpulan tersebut. Ya, di situ dia akan kembali kepada bahwa ya fiksi itu adalah ya, menggerakkan daya imajinasi. Sebagian isi Al-Quran menggerakkan daya imajinasi. Nah, di situ. Makanya kita bisa membantah bahwa apakah benar yang pertama itu mengatakan bahwa segala sesuatu yang menggerakkan imajinasi itu adalah fiksi. Pertama kita telusuri dulu dari mana kaidah itu berasal, apakah ini benar atau salah. Nah, kalau benar, kita melihat premis yang kedua bahwa sebagian isi kitab suci ini menggerakkan daya imajinasi. Jadi kita lihat ternyata yang ada itu pertama adalah sebagian isi kitab suci, bukan kitab suci itu menggerakkan imajinasi, tapi sebagian isi kitab suci menggerakkan imajinasi. Nah, ada kata sebagian di situ yang dihilangkan. Nah, sehingga hasilnya akan menjadi proposisi yang al-mujibah kulliyah. Padahal isinya itu harusnya juga adalah mujibah juz'iyah. Ini akan dipelajari dalam ilmu mantik. Itu di dalam cara bagaimana kita membantah sebuah argumentasi. Jadi dia melihat premisnya. Sama dengan apa yang dilakukan di dalam kitab ini. Yang pertama membantah daripada premis mayor daripada relativism. Wa in qalu innaha nisbiyah. Tadi kalau dia mengatakan bahwa kaidah semua ilmu pengetahuan itu relatif adalah mutlak, nah, kita bisa bantah dengan bantahan yang ada di atas. Tapi kalau dia mengatakan innaha nisbiyah, itu juga adalah relatif. Ya, relatif. Fatafkudu salahiyatuha kaqanunin kulliyin mutlakin lisairil qadaya wal ahkam. Nah, kalau dia mengatakan nisbiyah relatif, maka
dia tidak memiliki kapasitas untuk jadikan sebagai tolak ukur, sebagai kaidah yang umum, kaidah yang mutlak. Karena sesuatu kaidah yang relatif, bagaimana jadikan sebagai patokan. Sesuatu relatif artinya tidak tetap. Ya, sesuatu yang terus berubah tidak tetap, bagaimana jadikan sebagai sebuah dasar di dalam membangun keilmuan, dalam menetapkan suatu hukum yang tetap. Padahal fondasi sendiri ini masih terus berubah. Wala kada hakaman nisbiyun ala anfusihim bi anfusihim. Di sini kaum relativisme ini dia membantah dirinya dengan dirinya sendiri. Dia membantah dengan pemahamannya itu dibantahkan dengan kaidah yang mereka buat sendiri. Dinama naful idrakan mutlak wal qawaid al kulliyah. Ketika mereka mengingkari namanya pengetahuan yang mutlak atau kaidah-kaidah yang bersifat universal, yang bersifat umum, fala yahiqqu lahum ba'da zalika isbaru hukmin kulliyin. Maka dia tidak bisa membuat sebuah hukum atau kaidah yang umum, ya universal, binisbiyati jami'il qadaya. Ya, karena dia mengatakan bahwa semua kaidah itu adalah relatif. Dia tidak bisa lagi membangun sebuah kaidah. Kenapa kaidah itu? Ya tentunya saya ini menggunakan bahasa kaidah atau menggunakan proposisi, menggunakan kasus qadiyah, tergantung nanti bagaimana dipahami. Kenapa? Karena kaidah itu kan tentu berbentuk berbentuk qadiyah, berbentuk proposisi, berbentuk kalimat berita yang bisa dihukumi benar atau salah. Itu dijadikan sebagai kaidah. Yasyabaqa hadza amrun nisbiyun wa khassum bihim. Nah, sehingga kaidah yang mereka kemukakan itu tetap relatif dan khusus bagi mereka. Itu berlaku bagi mereka, tidak berlaku untuk orang lain. Nah, kenapa? Karena kita mengatakan kaidah yang umum itu berlaku untuk semua orang. Tapi kalau mengatakan bahwa hukum itu, kaidah itu relatif, nah ini hanya berlaku untuk orang tertentu, tidak berlaku terhadap orang yang lain. Dia tidak bisa memaksakan kepada orang lain untuk diterima sebagai sebuah kebenaran. La yang bagi difa'anhu atau farduhu alal akharin. Dia tidak bisa mempertahankan tapi yang menjadi pengetahuan mereka nggak benar atau dia paksakan kepada orang lain. Jadi kita katakan bahwa kaidah yang Anda kemukakan ini saya tidak terima, ya saya tolak. Jadi tidak bisa dipaksakan kepada orang lain. Kenapa? Karena kebenarannya itu relatif. Yang benar untuk si A, salah untuk si B. Nah inilah tadi bantahan terhadap kaum relativism. Nah, ini sebenarnya bantahan secara umum, tapi argumentasi mereka itu kalau kita baca secara detail tidak sesederhana seperti yang dikemukakan di dalam kitab ini. Sebenarnya adalah bantahan yang mendasar, tapi ini dibuat untuk bagi pemula. Mungkin kalau kita mengkaji pendapat relativisme secara mendalam, komprehensif, nah itu kita tidak melihat, tidak sesederhana ini, tidak semudah ini untuk terbantahkan argumentasinya. Jadi jangan pernah merasa cukup dengan argumentasi yang kita pahami dari kitab ini. Karena pengetahuan itu terus berkembang. Ya, aliran relativisme ini juga terus mengalami evolusi. Ya, dia memperkuat dasar-dasar pemahamannya, dasar-dasar teorinya. Sehingga kalau kita tidak mengikuti perkembangannya, tentu kita akan kesulitan untuk memberikan bantahan-bantahan yang seharusnya.
Kemudian adawatul ma'rifah. Nah, kemudian pindah kepada pembahasan tentang instrumen-instrumen pengetahuan. Intinya bahwa pengetahuan itu ada dan pengetahuan itu ya bersifat mutlak. Jadi ada pengetahuan yang bersifat absolut, bersifat mutlak, bisa jadikan sebagai landasan teori, ya landasan untuk melahirkan pengetahuan-pengetahuan yang baru atau pengetahuan-pengetahuan yang lain. Nah, kemudian di sini membahas tentang adawatul ma'rifah, instrumen-instrumen pengetahuan, alat-alat yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan. Karena pada dasarnya manusia itu lahir tanpa memiliki pengetahuan. Kemudian semakin bertambah usianya, juga semakin bertambah pengetahuannya. Nah, pengetahuan itu dari mana asalnya? Tidak mungkin ada dengan sendirinya. Ya, tentu dia memiliki proses untuk sampai di dalam diri manusia. Kemudian instrumen apa yang dilalui? Ya, tentu melalui kanal. Ya, kanal apa yang dilalui sehingga pengetahuan itu sampai dalam diri manusia. Tentu ada alatnya. Di sini akan menyebutkan 5 instrumen daripada pengetahuan. Yang pertama adalah al-his. His itu adalah indra. Ya, indra zahir. Tanian at-tajribah, ya, eksperimen. Kemudian talisan al-aqlu, akal. Kemudian yang keempat itu hati. Ya. Kemudian yang kelima khamisan al-wahyu, yaitu wahyu. Maksudnya informasi yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ada 5 instrumen pengetahuan. Meskipun biasanya kalau kita mengklasifikasi, kita hanya menyebutkan 3 saja, yaitu panca indera, akal, dan hati. Adapun terkait dengan masalah wahyu, nah itu dimasukkan di dalam hati. Tapi ya tidak ada masalah untuk lebih dijabarkan lagi seperti ini. Bada'an farakna min isbati malil ma'arifil basyariyah min qimatin qadiratin. Setelah kita selesai menetapkan, menjelaskan tentang apa yang terkait dengan pengetahuan-pengetahuan manusia, min qimatin kabiratin, mana pengetahuan itu memiliki nilai yang sangat besar, wa daurun muhimmun fi tasyyidil bina'il fikri wal amali lil insan, dan memiliki peran yang besar di dalam mengkonstruksi bangunan pemikiran manusia, baik secara teoritis maupun secara praktis. Itu fungsi daripada pengetahuan. Wa tahdidi ru'yatil kauniyati wal ideologiyati allati yatabannaha, dan mengetahui, memberikan batasan atau mengetahui ru'yal kauniyah, pandangan umum, wal ideologiyah, dan ideologi allati yatabannaha, yang dijadikan sebagai dasar, sebagai pijakan. Ru'yatul kauniyah dan ideologiyah ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, perbedaan antara ru'yah kauniyah dengan ideologiyah. Yaliku bina kebahisin anil ma'rifati an nasukal kalam ila adawatil ma'rifiyah. Maka sudah selayaknya bagi kita yang mengkaji tentang pengetahuan untuk an nasukal kalam, untuk membahas, mengkaji ila adawatil ma'rifiyah, untuk menyinggung terkait dengan instrumen-instrumen pengetahuan, wal kanawat allati yumkinu ayyatamidahal insan fi kasfil waqi al muhit bihi, dan untuk menyinggung, membahas tentang kanawat, ya, kanal-kanal, ya,
allati yumkinu, yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur sandaran bagi manusia, fi kaswil waqi al muhit bihi, di dalam menyingkap realitas yang ada di sekitarnya yang meliputi dirinya, sehingga dia bisa mengetahui, ya, menyingkap realitas yang ada di sekitarnya. Fa innal kanawat allati yumkinu ayyaslukahal insanu fi masyiratihil ma'rifiyah tahtalifu fi mahiyatiha. Karena katanya kanal atau alat-alat, ya, atau lorong-lorong yumkinu yang bisa dilalui oleh manusia, ya, di dalam fi masiratil ma'rif, ya, di dalam menempuh jalan pengetahuan, masih untuk mendapatkan pengetahuan, tahtalifu fi mahiyatiha, itu berbeda-beda, esensinya berbeda-beda. Katanya untuk mendapatkan pengetahuan itu ada beberapa jalan, ya, ada beberapa alat. Alat-alat pengetahuan itu esensinya berbeda. Jadi untuk sampai pada pengetahuan, sampai pada realitas, kita manusia memiliki beberapa instrumen, ya, bukan hanya satu saja. Wa inha'i kasfiha anil waqi, ya, dan berbeda penyingkapannya terhadap suatu realitas, ya, tergantung instrumen apa yang kita gunakan. Kalau kita hanya menggunakan panca indera, ya, zahir saja, maka tentu kita hanya bisa melihat apa yang nampak zahir daripada suatu materi. Ya, tidak bisa kita mengetahui hakikat daripada materi itu. Kita hanya melihat aksidennya saja. Ya, kita tidak bisa melihat substansinya. Ya, sebenarnya materi itu, orang tidak melihat materi. Ya, materi itu diketahui dengan akal. Yang kita bisa lihat dari materi itu hanya permukaannya saja, hanya aksiden daripada materi itu. Ya, mengatakan materi dapat dilihat, itu hanya meminjam istilah, maksudnya dapat dilihat permukaannya. Hakikatnya materi itu hanya dapat diketahui oleh akal. Wa mimma yaj'aluna fi amasil hajati ila bahtil ilmi al-mustaqil. Nah, inilah katanya yang membuat kita merasa sangat perlu, ya, untuk membahas secara ilmiah, membahas tersendiri, kaula adawatil ma'rifati, ya, terkait dengan instrumen-instrumen pengetahuan. Maka harus ada pembahasan yang tersendiri yang terkait dengan instrumen-instrumen pengetahuan, wa ta'arruf ala mahiyatiha, ya, dan mengetahui esensi-esensinya, esensi daripada setiap instrumen pengetahuan yang disebutkan di atas, wa hujjiyatiha, ya, dan hujjiyatiha, sejauh mana dia bisa jadikan sebagai hujjah, kehujjiyatiannya, ya, wa dairati hujjiyatiha, di mana otoritasnya, di mana bisa dijadikan sebagai hujjah, ya, di mana otoritasnya, di mana wilayahnya, ya. Setelah kita mengetahui bahwa panca indera itu hujjah, akal hujjah, kemudian wahyu juga adalah hujjah, dan seterusnya, kemudian membahas juga di mana wilayahnya bisa dijadikannya sebagai hujjah. Apakah akal itu bisa dijadikan hujjah pada setiap realitas? Ya, tentunya tidak. Ya, ada wilayahnya akal bisa dijadikan sebagai hujjah, ada wilayah mana akal tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Jadi masing-masing ada tempatnya, ada wilayahnya. Wa miqdari kasfiha anil waqi alaihi. Kemudian juga mengkait tentang sejauh mana dia menyingkap sebuah kebenaran. Misalkan yang saya sebutkan tadi tentang panca indera, sejauh mana dia panca indera itu bisa menyingkap realitas. Dia hanya menyingkap permukaan daripada realitas itu. Apa yang nampak secara indrawi daripada realitas itu. Bukan mengetahui apa yang abstrak daripada realitas itu. Liatasanna lana istimala kulla adatin min adawatil ma'rifati. Sehingga kita bisa menggunakan setiap instrumen pengetahuan tadi pada tempatnya. Jadi menggunakan pada tempatnya. Karena banyak kerancuan pengetahuan yang muncul itu
karena menempatkan instrumen pengetahuan bukan pada tempatnya. Akal digunakan bukan pada tempatnya. Akal digunakan untuk mengotak-atik, ya, misalkan masalah-masalah yang parsial, ya, masalah-masalah fikih yang parsial, sehingga tentunya ini penggunaan akal bukan pada tempatnya. Ya, karena terkait dengan masalah-masalah hukum, masalah fikih, itu otoritas daripada wahyu. Ya, akal punya akses hanya hal-hal yang bersifat universal daripada ajaran syariat sendiri. Tapi kalau sudah masuk di wilayah parsial, itu bukan wilayah, ya, bukan wilayah akal. Kita perlu belajar epistemologi supaya tidak mencampur adukkan, ya, meletakkan instrumen pengetahuan itu pada porsinya. Wa tauzifiha fi haqlihal ma'arifi al-mukhassis laha, ya, dan menggunakannya, ya, di dalam di dalam wilayahnya, yang menjadi wilayahnya al-mukhassis laha, yang dikhususkan untuknya, ya, di mana digunakan panca indera, di mana letak penggunaan daripada akal, di pengetahuan mana akal digunakan, di pengetahuan mana panca indera itu digunakan, menempatkan pada tempatnya. Fa innal adawat al-ma'rifiyah khamsa, instrumen pengetahuan itu ada 5. Al-his, yaitu indra, ya, at-tajribah, eksperimen, al-aqlu, akal, al-qalbu, hati, al-wahyu, wahyu, kullu wahidatin minha, ya, ju'ilat hujjatan fi madari muayyanin. Nah, setiap masing-masing dari yang 5 tadi jadikan sebagai hujjah pada madarin muayyanin, pada disiplin ilmu tertentu. Wa fi hadzal bab nuridu ta'arruf ala zalik. Nah, pada bab ini kita akan mengetahui di mana letaknya panca indera, di mana letaknya akal, hati, wahyu itu menjadi hujjah. Bisa dijadikan sebagai hujjah. Mungkin saja insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad.